wabarakatuh. Saya Eva Alisara Jamila, NPM 719720189. Di sini saya akan mengajar materi tentang perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang ibu absen ya. Vira, Ada. Aurel, Ada. Ila. Nah, karena sudah ibu absen, pertama-tama sebelum membahas ke materi, kita belajar tentang materi apa ya hari ini? Yaitu belajar tentang perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, ada yang tahu tidak apa itu berkembang biak? Menghasilkan keturunan? Ya, benar. Berkembang biak itu sebuah cara yang dilakukan makhluk hidup untuk meneruskan, mempertahankan keturunan dan juga meneruskan spesiesnya. Nah, setiap makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak melalui dua cara, yaitu yang pertama generatif dan yang kedua dengan cara vegetatif. Nah, yang pertama kita bahas lebih lanjut mengenai perkembangbiakan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Penyerbukan ini terjadi pada bunga. Untuk membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui struktur-struktur bunga. Struktur bunga itu ada mahkota, ada kelopak bunga, ada dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, dan juga kepala sari. Nah, jadi penyerbukan itu adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Penyerbukan ini sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu terjadi ketika terjadi pada satu tangkai bunga. Penyerbukan silang yaitu terjadi pada dua tanaman tapi jenisnya sama. Yang ketiga yaitu penyerbukan bastard, terjadi ketika dua tumbuhan dan pohon yang berbeda, jenisnya juga berbeda. Penyerbukan tetangga terjadi pada satu tumbuhan namun di tangkai yang berbeda. Karena kalian sudah paham tentang perkembangbiakan generatif? Paham? Berarti lanjut ke perkembangbiakan vegetatif ya. Perkembangbiakan vegetatif yaitu kebalikan dari perkembangbiakan secara generatif. Berarti perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang prosesnya tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif itu terdiri dari alami dan juga ada yang buatan. Vegetatif alami yang pertama contohnya seperti spora. Spora ini ukurannya sangat halus dan juga bisa menyebar melalui air juga angin. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara spora yaitu yang pertama tumbuhan paku-pakuan, lumut, dan juga jamur. Yang kedua tunas. Tunas ini bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak melalui cara tunas yaitu ada pohon pisang dan juga ada pohon bambu. Selanjutnya yaitu umbi. Umbi itu adalah
cara perkembangbiakan tumbuhan yang memiliki akar yang membesar dan berisi. Dan umbi ini terdiri dari 3 jenis, yaitu umbi akar, umbi lapis yang terjadi pada bawang merah, dan juga umbi batang pada wortel. Nah, berarti contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi yaitu ada singkong, ada wortel, ada bawang merah, dan juga ubi. Selanjutnya yaitu rizoma. Apa itu rizoma? Yaitu batang menjalar yang terdapat di bawah tanah berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contohnya cara tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma yaitu ada jahe, ada kunyit, dan juga ada lengkuas. Selanjutnya yaitu ada stolon. Stolon ini adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara stolon yaitu strawberry. Nah, berarti perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari apa saja? Umbi, spora, tunas, Ya, stolon, stolon, dan rizoma. juga rizoma. Ya. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ada stek. Stek ini yaitu cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan lalu ditancapkan kembali ke tanah, kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, stek ini terdiri dari 3 jenis, ada stek akar, stek batang, dan juga stek daun. Contoh tanaman yang bisa diperbanyak melalui stek adalah yang pertama ada mawar, yang kedua ada pohon jeruk, dan yang ketiga ada singkong. Selanjutnya yaitu cangkok. Cangkok ini cara perbanyakan tanaman dengan cara melukai bagian batang tumbuhan dibungkus dengan tanah. Nah, lalu kemudian ditutup rapat dengan plastik dan diikat dengan tali. Contoh perbanyakan tanaman dengan cara cangkok yaitu ada pohon mangga dan juga ada pohon jambu. Selanjutnya yang terakhir ada okulasi. Okulasi ini yaitu menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman yang lainnya yang sama jenisnya. Nah, biasanya ini dilakukan untuk memperbaiki sifat dari suatu tumbuhan. Misalnya, tumbuhan yang kuat digabung dengan buahnya yang baik, dengan tumbuhan yang buahnya baik. Contoh dari perbanyakan tanaman dengan cara okulasi yaitu pada pohon durian. Nah, selesai pembelajaran kali ini. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Baiklah, karena kalian sudah mengerti semua, selanjutnya Ibu akan bermain kuis, yaitu kalian memutar media ini. Nah, nanti ini jarumnya kena ke warna apa? Sesuai warna kalian memilih lembar pertanyaan yang sesuai dengan apa yang kalian dapat di sini. Nah, dimulai dari orange. Ini warna biru ya. Iya. Jadi Aurel ambil lembar pertanyaan yang mana biru. Selanjutnya Kira Warna pink. Ila warna hijau ya. Nanti jawab warna hijau. Nah, sudah ada yang bisa jawab? Ya, ya.
baca pertanyaannya sama langsung jawabannya ya. Pertanyaannya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas, sebutkan. Pisang, bambu. Ya, betul. Selanjutnya, Aurel sudah bisa jawab. Bisa. Sebutkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa saja? Stek, cangkok, okulasi. Ya, benar sekali. Selanjutnya, Ila. Wortel, kental, ubi. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, jadi kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini yaitu perkembangbiakan vegetatif yaitu penyerbukan pada tanaman, dan perkembangbiakan secara vegetatif terdapat alami dan juga yang buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami apa saja? Rizoma, stolon, tunas, spora, sama umbi. Ya, benar sekali. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa saja? Stek, cangkok, okulasi. Jadi, kalian sudah paham tentang perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Baiklah, karena kalian sudah paham mengenai materi hari ini dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.